Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta di program studi Ekonomi Syariah. Ini adalah pertemuan yang kelima atau yang keenam nih ya, kelima ya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan metodologi penelitian, terutama menggunakan usul fikih and maqasid syariah approach ya. Ada beberapa hal terkait dengan pendekatan atau yang saya sebut dengan Islamic Research Method, yaitu metode penelitian Islami ya. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik, terutama terkait dengan berbagai paradigma dalam penelitian ya yang digunakan oleh para peneliti tentu saja, dan new ideas-nya dalam pertemuan ini adalah terkait dengan bagaimana usul fikih dan juga maqasidus syariah itu menjadi research approach gitu ya, menjadi research method dalam penelitian khususnya di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Oke, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ayat yang pertama sampai ke 8. Nah, insya Allah mahasiswa sudah hafal ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui akan perbuatanmu itu. Ya, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu ya, kelak nanti kalian akan mengetahui ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan apa yang disebut dengan ilmal yakin ya, pengetahuan yang yakin atau keyakinan yang didasari oleh ilmu atau pengetahuan. Ini keyword pertama dalam ayat ini. Kemudian la tarawunnal jahim ya. Kemudian kalian niscaya akan betul-betul melihat neraka jahim ya. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainal yakin atau ainul yakin. Nah, ini keyword yang kedua ya. Jadi akan melihat dengan apa? Keyakinan
yang ditopang oleh panca indera atau oleh, penglihatan kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Oke, di sini ada 2 konteks ya, yang pertama adalah terkait dengan ilmul yakin, yaitu keyakinan ya yang didasarkan kepada ilmu terhadap pengetahuan, terhadap atau dengan, metodologi. Jadi keyakinan yang dia bukan hanya keyakinan, yang biasa, tetapi keyakinan yang didasari oleh ilmu ya. Nah, kemudian ternyata ada level yang lebih tinggi yaitu, disebut dengan ainul yakin, keyakinan yang memang didasarkan kepada apa, kepada panca indera ya, bisa dilihat ya. Misalnya ada satu kejadian, kecelakaan misalnya, kalau kita hanya mendengar saja atau tahu saja misalnya ada kecelakaan di, jalan tol gitu ya, pasti efeknya akan berbeda dengan kalau kita melihat langsung, ainul yakin gitu ya, melihat langsung kecelakaan tersebut akan lebih ngeri misalnya gitu ya. Dan ternyata lagi, nanti ada level yang paling tinggi yaitu disebut dengan apa, hakul yakin atau keyakinan yang betul-betul didasarkan kepada sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti ayat ini terkait dengan apa, bagaimana ya pengetahuan ya, bagaimana sebuah, atau penglihatan panca indera ya itu menjadi dasar bagi sebuah keyakinan dan keyakinan ini dibangun atas, ilmu yang bersumber dari, metode cara untuk mendapatkan ilmu yang dalam hal ini adalah riset metodologi atau metode penelitian. Oke. Kemudian juga, yang berikutnya adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan, ya pemahaman terhadap agamanya. Muttafaqun alaih atau, riwayat ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat ini berbicara tentang salah satu dari kebaikan seseorang atau salah satu dari, kebaikan yang dikehendaki oleh Allah itu ada asarnya, ada identifikasinya atau terlihat gitu ya, dari apa, kesungguhan dia dalam belajar ya, kemudian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga dia mau, belajar. Nah, berarti hari ini ya, tadi pagi mungkin sudah mulai belajar pagi-pagi gitu ya di jam pertama, artinya apa, kalau kita sudah bangun pagi, kadang mungkin ada yang kalau nggak ada kegiatan itu tidur lagi gitu ya. Nah, karena kita belajar kemudian jam 8 itu sudah on time, sudah, di depan, notebook atau laptop ya, sudah membuka, Zoom. Ini tentu salah satu dari kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan apa, bagaimana kita itu bisa belajar tentang din, tentang agama, tentang ilmu pengetahuan ya di kuliah ini. Dan ini tentu saja harus juga dimotivasi terus sehingga Rasul SAW juga pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Semangatlah ya dalam apa? Hal yang bermanfaat untuk kalian. Ya kuliah ada manfaatnya ya. Belajar ya pastilah karena kita menyiapkan masa depan gitu ya. Maka ihris ala ma yanfa'aka. Kalau mungkin lagi bad mood, lagi malas dan sebagainya, ingat hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, jadi, semangatlah, dalam melakukan aktivitas yang itu akan bermanfaat untuk kita, ya. Belajar tadi akan bermanfaat. Kenapa? Karena akan membuka wawasan, menyiapkan juga masa depan, ya. Kemudian setelah semangat itu muncul, wasta'in billah. Kalau ternyata dalam prosesnya kadang suka lemes, kadang suka muncul lagi nggak semangat lagi, maka wasta'in billah, ya minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan atau sifat dari malas tersebut. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi juga bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal kasali."
ya. Ya Allah, kami berlindung atau aku berlindung dari kasal, dari rasa malas. Nah, ini ya, mudah-mudahan yang hadis di atas, bagian atas ini adalah memotivasi kita secara eksternal gitu ya. Tapi kemudian yang di riwayat yang di bawah ini, yang riwayatnya Muslim saja ini adalah secara internal menyadarkan diri kita, jiwa kita untuk apa? Selalu bersemangat dalam berbuat kebajikan, selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk kita ya, dan juga terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian muncul mungkin semacam rasa boring gitu ya, malas gitu sebagainya, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sabar, dengan sabar dan juga sholat. Jadi memang kuliah ini ya banyak godaannya gitu ya, banyak cabarannya, banyak tantangannya, banyak hambatannya. Tapi justru jadikan hambatan-hambatan itu sebagai jembatan menuju kesuksesan. Jadikan kekurangan yang ada pada kita menjadi sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, ayat dan hadis tadi menjadi motivasi bagi kita untuk belajar dan salah satu yang wajib dipelajari ya dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi ini adalah riset metodologi. Nah, terkait dengan riset metodologi, kenapa kita perlu pelajari? Ya, terutama nanti menggunakan Islamic Research Method, metode penelitian yang Islami. Kenapa? Oh, karena perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa itu sangat kualitatif gitu ya. Maksudnya itu luar biasa itu kualitatif tidak terukur. Tapi kalau kita menyebutkan bahwa aset market share dari perbankan syariah yang awalnya hanya 5,6%, sekarang naik menjadi 8, bahkan ditargetkan menjadi 10% dengan beberapa lagi BUMN yang akan menjadi satu dengan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ya betul. Kemudian yang kedua juga asuransi syariah juga sudah mulai berkembang. Yang paling penting sekarang adalah halal industri. Itu semakin berkembang, tidak hanya di halal hospital, di halal tourism, di destinasi pariwisata syariah, kemudian di finance technology ya, kemudian juga di trading untuk yang syariah, di saham, kemudian juga di sukuk, di KSPPS, koperasi, ya pembiayaan syariah, kemudian juga di BPRS, kemudian juga UKM, ya atau UMKM yang mereka mengklaim atau juga mendedikasikan untuk Islamic Economic and Business, itu semuanya menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dan bisnis syariah sangat luar biasa. Demikian juga adanya KNEKS, kemudian juga Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia, ya kemudian juga berbagai elemen ya termasuk di BI ada divisinya, termasuk juga di OJK gitu ya dan beberapa lembaga pemerintahan yang saat ini sangat terbuka dengan satu yang disebut dengan ekonomi dan bisnis syariah ya. Walaupun ya tentu saja di sisi lain banyak sekali tadi cobaannya gitu ya, terutama mungkin masih ada beberapa yang masih meragukan tentang ekonomi syariah, menganggap ekonomi syariah itu tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Ini adalah tugas kita untuk bisa menjelaskan, kita belajar, sudah belajar kita jelaskan, kita dakwahkan, dan kita sampaikan bahwasanya ekonomi dan bisnis syariah adalah ekonomi dan bisnis yang membawa kepada kemaslahatan, yang bertujuan untuk kesejahteraan, falah di dunia dan akhirat, baik untuk muslim ataupun umat yang lainnya. Oke, ketika bicara tentang ekonomi dan bisnis syariah, tentu saja kita tidak bisa lepas dari rumpun ilmu fikih muamalah ya. Dan fikih muamalah tentu saja karena dia adalah dimensi fikih, ya kita sederhanakan menjadi hukum, ya maka dia terkait dengan ahkamul khomsah, hukum-hukum yang 5. Ada makruh, ya atau ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada yang halal. Nah,
Ahkamul Khamsah ini tentu saja dia ditetapkan, dia disimpulkan dari apa yang disebut dengan ilmu usul fikih, ya. Sehingga nanti berbagai permasalahan Islam itu memiliki seperangkat metode dan juga penetapan dalam hal fikih muamalah tadi yang disebut dengan usul fikih, ya nanti dengan metodenya istinbatul ahkam dan istidlal al ahkam. Jadi perkembangan dari ekonomi syariah. Kemudian ekonomi syariah itu tidak bisa dilepaskan dari fikih muamalah dan dalam fikih muamalah itu ada dimensi hukumnya yaitu apakah sesuatu itu haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau halal atau wajib ya. Nah, ini kemudian untuk menentukan ke dalam maqasidul khamsah atau di ahkamul khamsah ini untuk menentukan sesuatu ya, produk, jasa, layanan itu haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau halal gitu ya, ya, maka itu ditetapkan oleh yang disebut dengan usul fikih. Berarti usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaedah ya, metode dalam menetapkan hukum dalam Islam. Nah, kenapa ini menarik? Karena ya masyarakat di Indonesia utamanya mereka itu ketika berbicara tentang segala sesuatu selalu, dipertanyakan yang pertama itu adalah ini halal atau haram, ya ini mubah atau sunnah, apakah ini makruh ya atau dia mungkin sesuatu yang, mandub dianjurkan. Nah ya, maka ya tidak bisa dipisahkan, usul fikih. Nah, kemudian ketika satu hukum itu ternyata dia sudah ditentukan, oh ini ternyata, haram gitu misalnya gitu, riba itu haram, maisir perjudian itu haram, gharar ketidakjelasan itu haram, ihtikar menimbun itu haram, kemudian juga tadlis ya, di situ disebut kecurangan itu juga haram, al-ghish ya, itu juga haram, kemudian najas ya, false demand itu juga haram. Kenapa itu haram? Ya, kenapa itu haram dan apa sebenarnya di balik keharaman itu? Maka muncullah, metode dalam ranah filosofis yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam. Ternyata ya teman-teman semuanya, mahasiswa sekalian, Islam itu datang ya tujuannya itu adalah untuk apa, tadi kebaikan dan juga kesejahteraan umat manusia, ya atau semesta, bukan hanya manusia sebenarnya gitu ya. Sehingga dalam Islam itu nanti ada yang disebut dengan maqasidus syariah, elemennya diantaranya adalah hifdzuddin, yaitu, menjaga, memelihara, melestarikan, mengembangkan dari din atau agama, ya. Yang kedua ada hifdzun nafas, menjaga, melindungi, melestarikan, dan juga mengembangkan dari nafas, jiwa, dan juga nyawa manusia. Jadi tidak sembarangan, misalnya saat ini banyak kita lihat berbagai apa, kasus pembunuhan, maka dalam Islam tidak boleh ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha, ya. Tidak boleh kita itu membunuh seorang muslim gitu ya, dengan sengaja. Non muslim pun ya juga tidak boleh, apalagi dalam konteks NKRI tentu saja. Nah, yang kedua adalah al-aql, yaitu hifdzul aql, bahwasanya Islam itu ya sangat menjaga, melindungi, melestarikan dan juga mengembangkan dari akal manusia. Ya akal itu harus dijaga jangan sampai rusak. Sehingga kemudian kenapa narkoba, khamr gitu ya, minuman keras itu haram dalam Islam, karena dia akan merusak dari akal manusia, akan membuat orang mabuk, akan membuat orang kecanduan gitu ya, sehingga kemudian akan merusak dari akalnya. Hibdun nasl, kenapa harus ada keturunan itu harus dilindungi, dilestarikan, dipelihara, bahkan dikembangkan gitu ya. Ya karena itu adalah, lanjutan regenerasi dari yang namanya umat manusia. Misalnya, kenapa, dalam Islam itu disyariatkan nikah? Ya jelas, karena dengan menikah itu akan menghasilkan, keturunan, ya sehingga, manusia itu akan berkelanjutan. Misalnya di beberapa negara Eropa atau mungkin yang dekat di Jepang, yang ternyata anak mudanya itu sudah
ada yang, tidak mau menikah, ada yang menikah tidak mau punya anak gitu ya, ada yang punya anak cuman satu saja gitu ya. Ternyata, kebalikan dengan Indonesia yang bonus demografi ya, tapi di Jepang itu cuma kekurangan orang, kekurangan dari anak muda sehingga yang banyak itu orang yang tua-tuanya gitu ya. Nah ini tentu saja ini menjadi juga permasalahan ya, belum itu baru menjaga atau melestarikan. Nanti kalau mengembangkan berarti bagaimana sebenarnya anak-anak itu juga dia harus dididik ya. Sekarang ada PIAUD atau PAUD misalnya, dididik agar dia menjadi ya generasi, berikutnya. Nah, dalam konteks ekonomi tentu saja ada hifdzul mal, menjaga, melindungi, melestarikan, dan juga mengembangkan dari harta. Harta kita itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. La yahillu damu mri'il muslim illa bihdas salas. Ya, jadi almal juga inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah kemudian juga harta kita itu haram dalam artian itu tidak boleh diambil, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil paksa oleh orang lain ya karena itu adalah sah menjadi sebuah kepemilikan. Oke. Nah, dari 4 latar belakang ini kemudian, memunculkan satu ide gagasan terkait dengan Islamic approach atau Islamic, research method. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kalau untuk, di challenge kita ya ini aja menjelaskan ini sebenarnya udah cukup nih. Oke, saya akan jelaskan, one by one ya, step by step. Oke, jadi yang disebut dengan Islamic research method ya atau approach bolehlah gitu ya, adalah metode penelitian yang Islami. Metode penelitian Islami ini dibangun atas dasar Islamic paradigm atau paradigma Islam. Dalam penelitian kita sering mendengar apa yang disebut dengan positivisme atau positivistik, di mana paradigma positivistik itu meniscayakan sebuah kebenaran itu tunggal dan harus diukur dengan angka, sehingga muncullah kuantitatif ya dengan berbagai nanti variasinya ya dari penggunaan ilmu statistik. Setelah itu, setelah positivistik ini ada, kemudian muncul lagi sebagai opposite, sebagai kritik atas positivistik yaitu post-positivism ya atau post-positivistik di mana kebenaran itu tidak tunggal, kemudian sebuah kebenaran itu tidak hanya diukur dengan angka, tetapi dia bisa diperoleh melalui interpretasi, pemahaman, penafsiran dan juga simbol serta makna values yang ada di masyarakat. Sehingga antar satu masyarakat, komunitas dengan komunitas lainnya itu akan berbeda dari standar sebuah kebenaran. Ya, muncullah kemudian di sana ada feminisme, muncullah apa yang disebut dengan pragmatisme, muncul juga di sana strukturalisme, ya muncul lagi di sana ada studi kritis, ya Marxisme juga ada, termasuk juga komunisme, bahkan, sistem sosialnya itu sosialisme pun ada muncul dalam post-positivisme. Nah, kemudian ternyata dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan khususnya paradigma, ya utamanya tadi positivisme, mereka itu meniadakan bahkan menolak ya sebuah kebenaran yang bersumber dari wahyu. Kenapa? Karena dianggap tidak, ilmiah. Ya, sumbernya teks wahyu, Al-Quran, As-Sunnah, ataupun mungkin Alkitab gitu, itu dianggap bukan sebuah standar kebenaran, bukan sebuah kebenaran bahkan, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah penelitian. Ya, post-positivisme walaupun dia mengkritik ya, mereka mengkritik dari Auguste Comte dan teman-temannya di positivistik, tapi ternyata juga tidak mengkaji ya tentang, paradigma atau tentang ya wahyu atau tentang teks terutama dari, kitab-kitab, suci ya. Sehingga kemudian disinilah urgensi dari kenapa harus ada Islamic research method, harus ada metode penelitian yang Islami ya. Karena
dalam Islam kita punya paradigma, kita punya keyakinan, kita punya prinsip, kita punya tauhid, kita punya akidah. Nah, berarti metode penelitian Islami itu didasarkan ya kepada fondasi Islamic paradigm atau paradigma Islami. Bagaimana paradigma Islami? Jelas. Paradigma Islami itu dibangun dari nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai akidah di mana keyakinan yang harus ada yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, kemudian pengatur, pemberi rizki ya dari seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rob ya pencipta dan pemilik alam semesta. Kemudian Islamic paradigm juga memberikan satu kaidah bahwasanya dalam akidah, dalam tauhid itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah oleh umat manusia. Sehingga ketika seseorang itu masuk ke dalam Islam dia akan membaca la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam akidah ini juga ada yang namanya pemahaman Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan juga sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia ya sehingga ini menjadi fundamen dasar pondasi pokok asas dalam Islamic paradigm ya nilai filosofis itu akan nampak nanti di kajian tentang maqasidus syariah. Nah, Islamic paradigm yang terbangun atas pondasi akidah atau tauhid ya kemudian ditopang oleh satu bangunan yang disebut dengan syariah atau muamalah atau syariah dalam ibadah dan juga muamalah sehingga nanti dikatakan dalam sebuah hadis Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Jadi Ra'sul amri itu bisa dikatakan pokok permasalahan, bukan masalah ya, pokok utama ya perkara ya dalam di dunia ini adalah Islam. Ya, jadi pokok utamanya itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah dan tiang-tiangnya itu adalah sholat. Jadi syariah dalam ibadah dan juga muamalah itu menjadi tiang yang akan menopang nanti dari bangunan Islam. Nah, ketika bicara tentang syariah dan muamalah dan muamalah termasuk juga nanti ibadah, ya ibadah kita kesampingkan karena itu pembahasannya dari fikih ibadah ya. Di sana dalam hal muamalah ya, di sana ada satu dimensi yang harus diselesaikan, yang harus bisa nanti diterima oleh masyarakat yang disebut dengan apa? Fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini dia diperoleh, dia menggunakan tools atau alat yang disebut dengan usul fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang metode menetapkan hukum dalam Islam. Ya, misalnya saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya hukum dari penggunaan kripto sebagai mata uang, sebagai currency, ya, atau mungkin saya ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya hukum dari trading forex misalnya, foreign exchange, ya, atau mungkin ingin tahu juga tentang metaverse gitu ya, atau NFT, NFT aja ya kalau metaverse kan dunianya, atau mungkin tadi balik lagi ke kripto. Maka jawabannya ada di usul fikih nanti minimal ada 2 pendekatan. Nah, kemudian ketika ternyata hukum itu sudah ditemukan dan kita ingin tahu ya lebih detail, lebih mendalam, kenapa sih misalnya riba itu haram gitu ya. Maka ada kajian pendekatan maqasidus syariah yang kemudian nanti menjadi tools, menjadi approach pendekatan dalam sebuah penelitian, dalam sebuah riset. Nah, mungkin teman-teman semuanya ada yang belum paham, berarti apa dong bedanya antara usul fikih dengan maqasidus syariah. Nah, kita lihat di sini, kita kasih contoh misalnya begini. Jadi kasih contoh pertama adalah misalnya seorang akhwat ya, perempuan misalnya. Ketika seorang perempuan itu ditanya, kenapa Anda memakai jilbab?
kenapa Anda memakai hijab? Ya, Waalaikumsalam. Ya, Menarik sebentar. nih. Oke, Ya. ya sebentar. Oke, sebentar dulu. Sebentar ya. Ini sebentar ada ini sedikit. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Mohon maaf ada ini sedikit gangguan sedikit. Ya, kita lanjutkan. Saya tadi kasih contoh di sini ada mungkin ada yang bertanya tentang apa sih bedanya antara usul fikih dengan maqasidus syariah. Jadi saya kasih contoh, misalnya seorang akhwat perempuan ya, ketika ditanya kenapa memakai jilbab, gitu ya, kenapa memakai hijab, maka jawaban dari usul fikih itu adalah apa? Karena memakai jilbab itu ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahzab ayat ke-59 ya. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat ke-31 ya. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi satu bidang usul fikih gitu ya. Jadi itu jawaban dari apa? Usul fikih. Oke. Nah, kemudian ketika ditanya lagi ya, oke saya ulang lagi, agak sedikit noise nih. Oke, jadi ketika ditanya seorang akhwat, ditanya, "Kenapa Anda memakai jilbab?" Gitu ya, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ya di Al-Ahzab ayat 59, kemudian juga di An-Nur ayat ke-31 itu menunjukkan kewajiban untuk memakai hijab. Ya, misalnya dalam surah Al-Ahzab itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna alla ya'rifna ya wala takhzaina dan seterusnya gitu ya. Jadi wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan nisaul mukminin ya seluruh wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka memakai hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka jalabibihin. Nah, kemudian juga di An-Nur juga dikatakan ya faqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Nah, oke. Jadi ringkasnya seperti itu. Di hadis juga banyak sekali riwayat yang menunjukkan kita harus menutup aurat, kemudian juga aurat seorang perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Jadi pakaian itu betul-betul rapih gitu ya. Nah, jawabannya itu. Tapi kemudian kalau dalam perspektif maqasidus syariah, karena tadi maqasidus syariah itu adalah maksud dan tujuan syariat gitu ya. Kenapa sih? Nah, pertanyaannya berarti sama. Kenapa pakai jilbab itu kenapa perempuan itu harus pakai jilbab sih? Jawaban usul fikih sudah jelas, kadang ya orang cukup di sini gitu ya. Tapi ada pemikir-pemikir yang ingin mendalami lebih jauh tentang hikmah, tentang sesuatu yang ada di balik itu. Maka sudah saya akan menjawab, seorang perempuan itu wajib memakai hijab ya, karena apa? Karena itu akan menjaga dirinya dari berbagai gangguan dan itu adalah sebagai identitas seorang muslimah gitu ya. Dia akan lebih terjaga baik dari hati dia sendiri, hati orang lain juga dan juga mungkin dari perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Jadi salah satu dari tindakan preventif atau tindakan jaga diri gitu ya. Oke, nah contoh lainnya saya kasih contoh biar teman-teman lebih paham. Saya ulang lagi, jadi kita bicara tentang pendekatan penelitian yang islami. Yang kedua misalnya ketika ditanya, "Kenapa Anda sholat?" Wah, ini penting sekali nih ya, penting sekali nih. Kemarin saya tergelitik juga dengan satu status di TikTok yang cukup viral gitu ya, yang ya karena mungkin dia tidak paham gitu ya, dia bilang gitu karena, "Saya lahir bukan kemauan saya," gitu kan, kemudian terus suruh ikut syariat, suruh sholat misalnya gitu ya. Nah, kemudian ketika nggak mau, kemudian nanti diancam, nanti masuk neraka. Nah, dan lain sebagainya. Itu biasa orang nggak paham lah. Atau mungkin ada juga anak muda kan yang ditanya agamanya apa, sampai sementara ini masih Islam gitu ya. Nah, itu kan karena mereka tidak paham gitu ya, tidak paham. Nah, oke, balik ke tadi pertanyaan. Jadi ini sebenarnya contoh untuk membedakan antara ilmu usul fikih dengan ilmu maqasidus syariah. Nanti sebagai tool, sebagai alat dalam menganalisis. Kalau usul fikih, dia ilmu untuk menetapkan.
ya menetapkan ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib atau halal, ya. Maqasidus syariah adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui rahasia ya di balik syariat itu. Rahasia, hikmah, faedah, manfaat yang mungkin tidak secara langsung gitu ya. Misalnya ketika ditanya ya, ketika ditanya misalnya, "Kenapa Anda sholat?" Nah, ya, ketika ditanya sebuah pertanyaan, "Kenapa Anda sholat?" Ya, maka ya, jawaban dari usul fikih adalah bahwa sholat itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayatnya adalah wa aqimus sholah, ya wa atuz zakah, ya warka'u ma'ar raki'in, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Aduh, mohon maaf nih ada gangguan ini anak kecil. Ya, terima kasih ya. Saya ulang lagi biar jelas nih. Kenapa Anda sholat? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat dalam banyak ayatnya. Wa aqimus sholah, ya, kemudian warka'u ma'ar raki'in, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kemudian juga inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ada lagi qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Nah, jadi banyak ayat dan juga hadis misalnya bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Artinya kenapa Anda sholat? Karena Al-Quran, ayat Al-Quran, ya kalamullah ini Al-Quran memerintahkan untuk sholat. Hadis juga memerintahkan untuk sholat. Sehingga 5 waktu itu adalah kewajiban untuk sholat. Nah ini nanti bisa, kalau yang selainnya berarti bukan wajib, tapi sunnah muakadah. Nah kemudian ketika ditanya, kenapa Anda sholat dalam perspektif maqasidus syariah gitu, maka jawabannya adalah karena dalam syariat sholat itu terkandung banyak sekali manfaat, hikmah, dan maqasid. Di antaranya ya, bahwa sholat kenapa dilakukan 5 waktu, kita bermauquta dalam surat An-Nisa itu, karena sholat itu melatih setiap manusia itu untuk disiplin, on time, tepat waktu, dan juga dia memiliki kebiasaan yang baik. Ya, seorang anak misalnya ya kita mungkin kalau dari kecil itu kan ya bangun tidur gitu ya biasa langsung sama ayah ibu sama bunda biasa sama ibu biasa itu dimandikan, kemudian dibersihkan, kemudian dibedakin, pakaiin baju rapi, disiplin pagi-pagi gitu ya. Kemudian suruh sarapan, kalau nggak mau sarapan dimarahin gitu ya. Nah, nanti siang juga makan lagi ya, sore juga makan lagi, nanti boleh main aturannya jadi dia ada kedisiplinan, makan jam sekian, tidur juga jam sekian diatur. Nah, sholat juga sama. Jadi, sholat nanti secara, pendekatan makosid baru satu perspektif yaitu kedisiplinan itu adalah melatih manusia untuk disiplin. Yang kedua, ternyata sholat itu tadi dikatakan bahwasanya wasta'inu bisobri wassalah, minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Ternyata secara ilmu psikologi, sholat itu melatih kita untuk bisa konsentrasi. Ya, bahkan dalam beberapa ini menjadi satu healing atau menjadi satu metode terapi. Ya, ketika sholat kita kan bisa belajar untuk khusyuk, belajar untuk bisa fokus dan juga belajar untuk bisa konsentrasi. Ya, makanya kalau sholat kadang mungkin teman-teman ya saya juga kadang gitu juga sih ketika sholat kok tiba-tiba benda yang mungkin hilang gitu ya, oh tiba-tiba baru ingat, oh nyimpennya di sini gitu atau mungkin kalau saya kadang kalau pas sholat tuh tiba-tiba, ketemu ide gagasan, wah kayaknya harus, saya mau nulis tentang ini nih, gitu kadang ada juga. Jadi oh ternyata sholat itu memang betul-betul semacam mengosongkan berbagai Saya pikiran, nggak lihat. fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian, melatih kita untuk bisa fokus, konsentrasi dan seterusnya. Dalam konteks sosial tentu saja sholat itu akan melatih kita untuk, bisa bermasyarakat terutama nanti laki-laki yang, sholat, misalnya berjamaah di masjid gitu ya. Nah itu juga menjadi hal yang menarik. Demikian juga menurut ahli, misalnya anatomi, gerakan-gerakan sholat itu adalah dasar dari gerakan-gerakan untuk apa, semacam mungkin tai chi atau mungkin kungfu atau mungkin,
ketika sholat ternyata setiap sendi itu akan bergerak dan itu akan, memperlancar, peredaran atau mungkin, darah yang mengalir gitu ya, peredaran darah itu sehingga, sholat ini memang sangat dianjurkan baik itu pagi, siang, asar, maghrib ataupun isya. Ya apalagi nanti kalau yang mungkin yang ingin sholat tahajud gitu ternyata ya luar biasa sekali gitu ya. Nah itu yang disebut dengan, maqasid. Jadi sesuatu yang, maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak terungkap dan, akan diketahui dengan dipelajari saum, puasa gitu. Semua termasuk juga riba. Kenapa riba itu haram? Nah, di ekonomi berarti. Jadi jawabannya 2. Kenapa riba itu haram? Usul fikihnya adalah karena wa ahallallahul bai' wa harrama riba, ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jawaban usul fikih kenapa riba itu tidak boleh? Karena riba itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahkan di 28, puluhnya itu apa namanya, perangi ya, pengumuman perang fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Nah, oke ya, itu jadi dari tadi dari, riba. Nah, kalau umpamanya jawaban dari maqasid, kenapa riba itu haram? Oh ternyata dengan sistem ekonomi ribawi, itu akan membuat perekonomian itu tidak stabil karena interest atau bunga itu akan sangat mempengaruhi, sektor real bisnis industri gitu ya. Apalagi misalnya tren terbaru sekarang itu, suku bunga itu akan dinaikkan gitu ya. Yang terjadi nanti adalah kapitalisme di mana, pengusaha kemudian juga masyarakat itu akan terbebani dengan, bunga itu. Ya, makanya Islam punya konteks atau punya konsep yaitu, mudharabah, musyarakah gitu ya, dan tentu saja yang lainnya gitu ya, banyak gitu ya. Nah, ini kenapa riba itu haram? Ya jawaban maqasidus syariah adalah karena riba itu akan mengganggu stabilitas ekonomi, suatu negara, suatu masyarakat dan tidak mendukung kepada keadilan distribusi dan juga industri yang, berkelanjutan. Wah, jelas sekali itu ya. Nah, dari usul fikih dan maqasid ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan, Islamic Studies. Jadi bukan hanya di bidang ekonomi, tapi dalam semua rumpun keilmuan. Kalau usul fikih itu, ujungnya adalah hasilnya adalah haram atau sunnah atau mubah atau makruh ya atau halal gitu ya. Maka maqasidus syariah itu akan menguatkan keimanan. Oh ternyata dengan misalnya akhwat yang pakai hijab, dia akan lebih menjaga dirinya. Ya, malu lah misalnya pakai hijab kok, joget-joget di depan kamera gitu kan ya. Ya kan tidak pantas gitu ya. Nah, atau mungkin juga apa namanya, seorang, ikhwan nih mungkin gitu ya, ada yang suka pakai peci, ada yang suka pakai baju koko, ada yang, rajin ke masjid dan sebagainya, ya malu juga gitu ketika mungkin dia, pergi ke tempat-tempat yang, tidak baik. Nah, sholat kenapa kita sholat? Karena tadi, pertama adalah kewajiban dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berikutnya itu adalah banyak sekali manfaat dari sholat. Puasa, saum yang insyaallah akan kita laksanakan Ramadan tidak lama lagi ini ternyata juga melatih kita untuk bisa itu untuk melatih dari sisi fisik kita, kemudian juga empati kita dengan orang lain di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita gitu ya dan lain sebagainya ya. Maqasid bahasa agama asrorus syariah, rahasia-rahasia di balik syariat yang itu perlu dikaji. Ya levelnya memang cukup, tinggi ya di, magister, master, dan juga, PhD atau doktoral. Ini tapi di S1 juga harus paham juga bahwa, oh ternyata jawabannya, bukan cuma usul fikih saja loh. Kalau usul fikih itu kadang terlalu kaku gitu ya, dalam artian ya dia hukum A, B, C, D, halal, kemudian, sunnah, mubah, makruh, haram, gitu ya. Tapi kalau makosid dia lebih fleksibel gitu ya, dan ini yang banyak digunakan. Oke. Nah, yang pertama ketika bicara tentang usul fikih approach, saya menyebutnya. Jadi, penelitian yang menggunakan usul fikih sebagai, pendekatan, ya. Maka
kita harus paham dulu tentang yang namanya usul fikih minimal itu ya 3 step ini ya. Pertama ayat Al-Qur'an, ya kedua adalah hadis, yang ketiga adalah, metode ijtihad dan metode ijtihad ini sebenarnya banyak sekali nih ya. Oke, saya kasih contoh saja begini, misalnya saya mau membuat sebuah penelitian, tentang, wedding organizer, oh nanti ada, tapi kita gantilah, saya ingin membuat sebuah penelitian tentang trading kripto. Wah, saya lagi ngomongin kripto, lagi senang kripto, ya udah kripto ajalah ya. Jadi saya ingin tahu tentang trading kripto itu dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Boleh atau tidak boleh? Nah, dalam bahasa usul fikih ini bukan bukan boleh atau tidak boleh, boleh itu jaiz gitu ya, tapi lebih kepada langsung ke hukum, yaitu haram atau halal. Ya mungkin tadi di antaranya ya ada makruh, ada sunnah, ada mubah gitu ya. Tapi ya sudut apa, perspektif kiri kanannya itu adalah ya atas bawah itu adalah ya, halal atau haram. Jadi pertanyaannya, apakah trading kripto atau perdagangan kripto itu bagaimana dalam Islam ya? Nah, jawabannya maka ya dengan, usul fikih ini gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya nyebutnya yang, nggak bisa satu penelitian itu dengan pendekatan positivistik, dengan post positivisme, dengan kuantitatif, dengan fenomenologi, dengan, etnografi, dengan regresi, dengan SEM, PLS, nggak bisa. Kenapa? Objeknya beda. Orang saya ingin meneliti tentang, trading kripto, ya pakai usul fikih lah kalau kita ingin mencari, hukumnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama berarti lihat di dalam Al-Qur'an, ada tidak nih ayat tentang trading kripto? Oke, trading, trading itu adalah perdagangan. Ada nggak ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu tentang perdagangan, tijarah? Ada kata-kata tijarah misalnya dalam surat An-Nisa ayat ke-29 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum." Ada kata-kata tijarah gitu ya. Nah, berarti, di Al-Qur'an itu terkait dengan kripto ya secara spesifik nggak ada, tapi kemudian ada ayat-ayat terkait dengan trading, itu yang pertama, dikumpulkan, dipelajari asbabun nuzulnya, mungkin nanti ada nasikh mansukhnya, ada muhkamnya, kemudian juga ada nanti dari sisi, mungkin dia maki atau madani ya, kemudian juga bagaimana, dalil atau penggunaan ayat ini sebagai untuk menghasilkan sebuah, hukum, ya. Nah, kemudian setelah Al-Qur'an kita lihat juga di hadis nabawi. Ya, di hadis ini berarti pastikan dulu sebelum menggunakan hadis itu bahwa hadis itu adalah dari sisi takhrij hadisnya, hadis itu adalah sahih ya atau minimal hasan. Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn. Jadi hadis itu adalah semua yang datang dari Nabi, baik itu perkataan beliau, sabda beliau, atau tindakan beliau, ya, atau sifat yang ada pada diri beliau, gitu ya, atau, tindakan sahabat yang didiamkan, diperbolehkan, diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini dalam nanti sisi matan, ini matan ya, bukan mata, salah ketik nih kurang N. Jadi dari sisi matan itu ada yang tidak sampai, bahkan di sejarah itu banyak sekali orang-orang ya yang jahat itu yang apa, yang mereka itu memalsukan hadis. Sehingga kemudian hadis yang digunakan adalah hadis yang sahih ya, minimalnya itu adalah hadisnya itu, hasan, bukan yang dhaif, apalagi hadis yang, maudhu, yang palsu gitu ya, itu tidak, boleh digunakan. Nah, kemudian setelah hadis ada metode ijtihad, wah ini yang paling banyak sekali nih dalam ruang lingkup nanti ilmu usul fikih. Teman-teman semuanya yang mau, belajar tentang usul fikih nanti, saya juga ada bukunya, kemudian di, YouTube juga banyak sekali, di YouTube saya juga boleh lihat gitu ya, terkait dengan, ilmu usul fikih. Nah, metode ijtihad adalah cara para fuqaha, para ahli, Islam, hukum Islam, ulama-ulama itu merumuskan, dalam, suatu permasalahan yang tidak ada nasnya, tidak ada argumentasinya, tidak ada ayatnya atau tidak ada hadisnya, tapi itu adalah murni masalah baru, ya, murni masalah baru yang harus dicari, hukumnya, cari kesimpulannya, maka di sana ada ijma, ya, kesepakatan para ulama. Kemudian ada lagi kias atau analogi, membandingkan antara A dengan B, ya, kejadian di masa sekarang, dengan dianalogikan, dikiaskan dengan kejadian di masa lalu, sama nggak nih? Ya, misalnya naik unta, naik Toyota sama nggak dengan naik unta?
Samalah ya, sama-sama, kendaraan gitu ya. Nah, rupiah sekarang sama nggak dengan, dinar pada masa lalu ya? Oh, ada kesamaannya, kenapa? Karena sama-sama mata uang sebagai currency, sebagai, alat tukar. Nah, itu kias. Ada istislah, yaitu mencari kemaslahatan, ada istishab, mencari hukum terdekat, ada istihsan, mencari hukum yang paling terbaik, ada uruf, ada kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, ada nanti syar'u man qablana, syariat sebelum Islam, ya, yang dia tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian ada lagi qaulu sahabi, pendapat para ulama, ya, yang kemudian itu menjadi dasar bagi penetapan hukum di dalam Islam. Misalnya kita ingin tahu tentang, e-commerce ya, di masa lalu itu yang namanya jual beli, sudah belajar fikih muamalah kan, ya. Jadi jual beli itu harus ada rukun dan syarat ya, salah satu dari rukun itu adalah, sighot, ijab qabul. Nah, kemudian dalam konteks e-commerce ya ijab qabulnya ya tidak ada, yang ada adalah ketika saya mau beli sesuatu ya tinggal klik ya, mereka akan approve, mereka akan accept, udah, mereka akan kirim barangnya, jadi deh jual beli. Gitu ya. Misalnya saya juga tadi barusan yang dari JNE itu datang gitu ya, gimana? Ya udah saya tinggal klik, saya transfer, kemudian, saya terima barangnya, selesai, finish gitu kan. Nah berarti apa? Nggak ada seolah itu nggak ada ijab kabul, padahal yang namanya ijab kabul itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan isyarat. Jadi kalau saya menyerahkan uang nggak diem-diem gitu ya, kemudian orang itu ngasih, benda ke saya gitu ya, ya udah itu berarti jual beli walaupun tidak, menggunakan lafadz atau tidak menggunakan ijab dan, qabul. Walaupun nanti ada beberapa madzhab Syafi'i yang mewajibkan untuk harus ada, ijab dan qabulnya. Tapi dalam konteks, sekarang ini ya agak sulit lah ya pakai ijab qabul. Saya, terima uangnya dengan yang ijab qabul yang masih ada yang tersisa sekarang ya di pernikahan, ya, di pernikahan saya nikahkan anak saya fulana binti fulan, ya dengan fulan bin fulan dengan mas kawin sekian. Oh itu saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin dibayar tunai. Itu masih ada tuh. Jadi tapi bukan jual beli ya kalau nikah itu beda ya. Tapi masih ada itunya. Nah itu apa itu bagian dari, metode istihad. Termasuk sekarang misalnya fintech, finance technology ya, bahkan beberapa akad itu dengan hybrid kontrak itu dia sudah menunjukkan tuh banyak metode ijtihad yang digunakan. Berarti kalau saya ingin meneliti tentang trading kripto, ya pertama saya lihat ayat-ayat Al-Quran tentang trading atau tentang kripto atau mata uang. Yang kedua cari hadis ya yang sahih atau yang hasan tentang trading, tentang jual beli. Ya larangan-larangan jual beli yang haram termasuk juga tadi mata uang dalam hadis itu mata uang itu seperti apa? Apakah harus dinar dengan dirham, oh ternyata tidak juga gitu ya, karena rupiah juga bisa digunakan, menggunakan metode ijtihad. Pakai apa nih? Misalnya, uraf kebiasaan bahwa ya mata uang kita itu ya rupiah, ya dulu pakai logam, kemudian sekarang pakai kertas, fiat money, kuartal, kemudian sekarang pakai apa, digit. Nah ini bisa digunakan. Oke, nah caranya ini dalam usul fikih ini ada 2. Yang pertama adalah istinbat, yang kedua adalah istidlal. Istinbat terkait dengan interpretasi bahasa Arab dari teks wahyu, ya, interpretasi makna teks wahyu. Jadi, istinbat ini adalah metode atau cara di mana kita membaca ayat Al-Qur'an atau membaca hadis Nabi, kemudian menyimpulkan dari, ayat atau hadis tersebut. Misalnya dalam sebuah, ayat dikatakan ya, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, janganlah kalian memakan, mengonsumsi, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya kan? Di Al-Baqarah 186 dan juga di An-Nisa 29. Nah, berarti ayat ini menunjukkan larangan atau haramnya, karena usul fikih kan, haramnya memakan, menggunakan, mengonsumsi harta orang lain ya tanpa adanya izin. Nggak boleh nih ya, nggak boleh pakai baik itu dengan yang namanya tanpa izin berarti ada mungkin yang mencuri berarti haram jelas, kemudian, merampok itu juga haram jelas ya, korupsi juga sama ya, korupsi juga bagian dari, mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
Maka ayat ini Al-Baqarah dan juga An-Nisa 29 itu menunjukkan haramnya misalnya karena kita bahas tentang korupsi, haramnya korupsi. Jelas sekali gitu ya. Nah itu adalah apa, adalah istimbat. Demikian juga misalnya saya mau cari ayat lain, misalnya ayat tentang, tadilah di Al-Hasr ayat ke-7 ya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar harta itu tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Berarti dalam konteks misalnya bantuan langsung ya, maka sebaiknya bantuan langsung itu ya memang, diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jangan orang kaya masih dikasih juga gitu ya. Beberapa kadang kasus terjadi gitu ya, keluarga atau apa mungkin masih, diberikan. Padahal seharusnya itu untuk orang-orang yang memang berhak, orang miskin, fakir, yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu, berarti ayat di Al-Hasr ayat 7 menunjukkan ya wajibnya untuk pemerintah agar mendistribusikan kekayaan ya, agar ya bisa dikatakan, adil, bukan merata sih ya. Kalau merata nanti nggak ada kaya, nggak ada miskin, nanti konsepnya, sosialisme atau komunisme jadinya gitu ya. Padahal, tidak seperti itu ya. Ini adalah istinbat. Kalau istidlal berarti mencari dalil atas satu kasus yang ada, ya. Satu masalah yang ada, kemudian ini berarti apa nih hukumnya nih? Beda ya kalau pertama tadi baca ayat dan hadis, berarti dia adalah apa, kita sebut dengan, induktif, kalau ini berarti, deduktif gitu ya, istidlal itu. Jadi, ada masalah kemudian kita cari ini hukumnya apa nih? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Misalnya begini, ada satu kasus nih, case. Jadi ada mahasiswa saya di Magister Ekonomi Syariah, beliau itu sakit gitu ya, qadarullah gitu. Nah, ketika sakit beliau, sakitnya itu adalah sakit, apa, ginjal, betul, gagal ginjal gitu ya. Lebih kurang 3 bulan, kemudian, ya ginjal, karena sakit ginjal akhirnya, mohon maaf misalnya dia, tidak bisa buang air kecil ya, tidak bisa buang air kecil. Sehingga kemudian akhirnya dia sepekan 2 kali, 3 kali gitu ya, cuci darah. Cuci darah itu sampai 3 4 jam, mungkin ada teman-teman ada yang, keluarga itu siapa yang pernah cuci darah gitu ya. Nah, kemudian karena sakit ginjal itu di stadium berapa ya, 5 kalau nggak salah, pokoknya udah tinggi lah, udah rusak pokoknya ginjalnya itu. Akhirnya apa, 2 pilihan. Pilihan pertama adalah, dia dipasang selang ya di badannya itu sehingga untuk mengeluarkan, air seninya gitu ya. Jadi dipasang selang, resikonya paling dia cuman mungkin kalau nggak hati-hati, infeksi karena ada selang gitu ya. Nah, atau yang kedua, yaitu transplantasi ginjal, ya, mengganti ginjal. Nah, di sini kemudian berlaku bagaimana berarti nih, apa namanya, transplantasi ginjal dalam Islam. Ya nanti kalau di ekonomi berarti, jual beli ginjalnya itu seperti apa? Wah, kayak di India saya baca beberapa, media itu ada satu kampung yang laki-laki itu biasa menjual ginjal karena, mereka butuh uang gitu ya, karena, dengan satu ginjal sebenarnya masih bisa hidup gitu seorang itu ya. Nah, kemudian, ditransplantasi ginjal atau berarti hukum dari jual beli ginjal itu bagaimana gitu ya. Nah, case yang apa, murid saya ini, mahasiswa saya ini, ya dia karena seorang, apa ya, seorang, kiai gitu ya, seorang, ketua pondok gitu ya, dia punya pondok pesantren sehingga, beberapa santrinya sebenarnya mau untuk, menyumbangkan ginjalnya, 5 orang gitu mau gitu ya. Tapi karena beliau juga orangnya soleh gitu ya, dia bilang, "Ya nggak tega, masa, santrinya itu suruh, menyumbangkan ginjal ke dia, santri kan masih muda otomatis," gitu ya. Jadi dia nggak tega. Nah kemudian muncul, apa, teknologi baru gitu ya, bukan teknologi tapi lebih tepatnya, penemuan baru di mana, ginjal manusia itu dia bisa ganti, ditransplantasi, dicangkok lah sederhananya gitu ya, digantikan dengan, ginjal apa, ya ternyata bisa diganti dengan ginjal babi. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi gimana? Mungkin kalau transplantasi dengan ginjal kambing gitu ya, atau mungkin sapi, atau mungkin rusa, atau mungkin kerbau gitu yang halal, itu mungkin masih 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 mending gitu ya, dalam artian nggak, ya nggak masalah lah. Tapi ini kok
harus diganti dengan ginjal babi gitu ya. Karena penelitian di Amerika sana ya tadi karena paradigmanya bukan Islam, ya udah diteliti oh ketemunya babi ya udah gitu ya, dipakai aja gitu. Jadi babi itu ternyata jantung bisa menggantikan jantung manusia gitu, kemudian ginjal tadi yang pasti ginjal, kalau jantung nanti boleh baca lagi mungkin saya salah gitu ya. Nah, berarti permasalahannya adalah, bagaimana ya, transplantasi ginjal babi untuk menggantikan ginjal manusia. Wah, ini kan harus dicari nih. Ini berarti istidlal. Berarti dicarinya bagaimana? Mana nih ayatnya gitu ya, atau mungkin hadisnya, atau mungkin apa namanya, pendapat para ulama ya tentang hal ini. Kan jelas sekali "Hurimat 'alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wa ma uhillu bihi li ghairillah." Jelas lahmal khinzir walaupun Anda dalam kan lahm, apa namanya, dagingnya ya, ya tapi ginjal juga daging juga kali ya dalamnya gitu karena, ijma ulama juga mengatakan bahwa babi itu ya, dari mulai bulunya, kulitnya, kemudian dagingnya, kemudian tulangnya, sumsumnya, semua bagian dari babi itu adalah masuk dalam, najis yang mughalladah, najis yang berat gitu ya sehingga ya harus dicuci itu pakai tanah 7 kali gitu ya, sama juga dengan anjing juga sama juga gitu ya, harus dengan tanah. Kalau teknologi sekarang, bukan pakai tanah tapi ada satu semacam, semacam apa ya, kayak cairan yang kita bisa, gunakan untuk menghilangkan itu. Itu sudah mewakili dari, apa namanya, najisnya, anjing dan juga babi atau najis mukhalatah lainnya. Oke, berarti, itu kalau kita pengen tahu, yang umum ya, transplantasi ginjal babi gimana nih, boleh atau enggak? Ya carilah ayatnya, cari hadisnya, cari metode para ulama, dalam ijtihadnya, baru nanti kita bisa menyimpulkan. Nah, ini contoh yang, dalam bidang, Islamic Economic and, Business ya. Misalnya saya mau meneliti tentang, jual beli emas secara kredit dalam Islam, ya kan. Kalau jual beli emas ya nggak ada masalah gitu, tapi kalau dilakukan secara kredit, kenapa? Oh, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa "Az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal burru bil-burri, wasyairu bisya'iri, wa tamru bitamri, wal milhu bil-milhi, yadan, biyadin." Jadi jual beli atau emas itu harus dijual dengan emas itu dengan yadan biyadin, dengan tunai, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar, kurma dengan kurma, kemudian nanti garam dengan garam, harus illa yadan biyadin, harus cash. Nah, gimana nih kalau kreditnya ternyata di perbankan syariah itu ada, kredit emas gitu ya. Jadi, kita beli emas gitu ya, emas yang kita miliki tapi bayar itu secara nyicil, boleh tidak? Gitu ya. Kita lihat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan, tidak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga kita mau meneliti misalnya tentang yang kemarin sempat ramai yaitu Ponzi game ya, skema Ponzi. Ini kita lihat ya ada beberapa merek juga sekarang masih berjalan gitu yang kita udah tahu ya mungkin di First Travel dulu itu ya, di mana dengan konsep Ponzi game, di Pandu juga ada juga, kemudian ada beberapa, bisnis online lainnya yang menggunakan sistem, Ponzi. Nah, kita pengen tahu Ponzi dalam Islam itu seperti apa? Ya pakai usul fikih lah, nggak bisa pakai kualitatif, mau pakai kuantitatif, mau pakai itu ya nggak bisa, ini kan norma gitu ya. Ya pakai Islam lah, pakai usul fikih. Oke, jadi ayat ada nggak Ponzi? Ponzi ini masuk ke dalam apa ya? Dia investasi, tapi investasinya agak meragukan, dia sama dengan judi nggak ya? Gitu. Oh berarti nanti cari ayat tentang, judi, cari ayat tentang investasi. Yang kedua hadis, cari hadis tentang permainan ini, tentang perjudian gitu ya. Nah kemudian baru nanti, pendapat para ulama bagaimana tentang ini, nah itu baru saling menguatkan sehingga nanti di ujungnya misalnya pertanyaannya, bagaimana skema Ponzi dalam ekonomi syariah? Maka nanti seperti dikatakan bahwasanya, skema Ponzi atau Ponzi game dalam Islam itu, diharamkan. Wah kalau sudah menggunakan kata diharamkan berarti itu adalah, usul fikih. Kenapa? Karena termasuk ke dalam perjudian maisir yang haram dalam Islam. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah tentang tinjauan fikih Islam. Wah, udah fikih banget nih terhadap, foreign exchange ya, terhadap mata uang, jual beli valuta asing ya, mata uang asing. Nah, gimana nih padahal kita tahu bahwasanya mata uang dalam Islam itu, atau uang dalam Islam itu dia adalah alat tukar, currency, kok bisa dijual belikan sih? Nah, gimana nih?
Gitu ya. Ya kita telitilah bagaimana uang dalam Islam, teori uang dalam Islam, apakah uang itu boleh dijual belikan, apa ini maksud dengan akad shorf, ya bagaimana ketika uang kemudian dijual belikan di, pasar uang misalnya, kok kemudian fatwa DSN MUI yang membolehkan di, misalnya nomor 116 itu tentang, pembayaran digital atau mungkin juga tentang shorf atau tukar-menukar, mata uang asing. Oh ternyata dari 2 itu dari 3 yang diperbolehkan adalah satu, yaitu akad yang menggunakan swap ya, yaitu, boleh ya dalam jangka waktu maksimal itu 3 hari. Kata cash menggunakan dianalogikan dengan 3 hari, kenapa? Karena urufnya kebiasaan di, pedagang-pedagang forex itu adalah cash itu ya 3 hari, sama juga seperti di, bursa efek yang ketika kita beli, saham, satu saham misalnya, ya walaupun di, aplikasi kita mungkin langsung ada, tapi, faktanya dalam eksekusinya itu minimal adalah 3 hari. Nah itu ya. Jadi ya pengen tahu tentang Islam, tentang foreign exchange ya pakai usul fikih lah. Kemudian pengen tahu juga tentang, reseller by dropship di e-commerce misalnya. Nah ini juga sama gitu ya. Jadi kalau di hadis dikatakan la yabi atau la tabi ma laisa indak ya, janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak kalian miliki. Gimana nih dengan reseller ya, dropship itu ya, padahal di baik salam itu ya, idza uslifa ahadukum falyuslif fi kailil ma'lum wa waqtil ma'lum ila ajalil ma'lum. Apabila kalian melakukan jual beli salam maka, lakukan ya, tetapi dengan syarat, waktunya jelas, spesifikasi barangnya jelas, harganya juga, jelas. Oh berarti satu sisi tidak boleh menjual barang yang kita tidak miliki, tapi di sisi lain boleh kita tuh menjual pesanan, barangnya belum ada, spesifikasi jelas baru, boleh kita jual. Gimana nih? Jadi berarti jadi ada masalah di sana, harus diteliti dengan pendekatan usul fikih. Demikian juga yang cukup ramai kemarin itu tentang pengelolaan dana haji dalam tinjauan maslahah. Nah, masalah itu tadi juga salah satu dari, metode ijtihad, sehingga saya pengen tahu nih gimana, katanya dana haji sekarang dipakai nih sama pemerintah. Iyalah kan dipakai memang untuk sukuk gitu ya, obligasi syariah dan nanti akan dikembalikan plus adanya keuntungan gitu ya, dan alhamdulillah sekarang juga, Badan Pengelola Haji dan Umroh ini juga sudah, membeli saham dari, satu bank yaitu Bank Muamalah Indonesia sehingga ya, oh berarti dana haji ini iyalah daripada, triliunan begitu nggak dipakai gitu ya, apalagi ditaruh di bank konvensional riba, nggak bolehlah haram gitu ya. Udah mendingan, buat sukuk yang syariah, kemudian mungkin juga untuk, saham mungkin walau alam saya ya ada sih, ada yang pakai saham juga. Kemudian juga, ya udah beli, sahamnya Bank Muamalah aja yang jelas-jelas, syariah gitu. Dan nanti juga untuk, bisnis yang lainnya termasuk juga ada dana abadi dan juga dana yang memang dipersiapkan untuk pemberangkatan jamaah haji pada waktu, setiap tahun. Nah, tapi kita pengen tahu nih, jadi yang paling masalah itu kira-kira apa ya? Apakah dalam pengelolaan dana haji nih? Jadi ini nanti perbandingkan komparasi yang paling masalah itu yang mana? Apakah di sukuk, apakah di obligasi, apakah di saham yang di bursa efek, atau saham tadi misalnya, bank muamalah misalnya. Itu kita cari ya pendekatannya maslahat dengan, usul fikih. Jadi tahapannya begini ya, ayat Al-Qur'an dicari, hadis nabawi dicari, ya hadisnya, kemudian ijma'nya ada atau tidak, bisa menggunakan kias atau tidak, menggunakan maslahah bisa atau tidak, menggunakan uraf bisa atau tidak, menggunakan syar'u man qablana bisa atau tidak, menggunakan saddu dzari'ah bisa atau tidak, ya menggunakan qaulu sahabi bisa atau tidak. Jadi ini setelah ini, ya ijma, kias, masalah dan seterusnya, ya itu, menjadi pilihan yang sesuai, ini sesuai atau tidak nih gitu ya. Bisa dianalogikan tidak, maslahah atau tidak, yang paling banyak maslahah sih sebenarnya. Termasuk uruf juga misalnya, bisa atau tidak nih. Gitu ya. Ini tahapan-tahapan dalam, riset metodologi atau dalam riset yang menggunakan, usul fikih sebagai, pendekatannya. Oke, next yang berikutnya adalah menggunakan, maqasidus syariah. Tadi saya sebutkan bahwa maqasidus syariah itu adalah, maksud dan tujuan syariat. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan Islam, syariat Islam, maka di sana itu ada tujuan, ada maksud dan tujuannya. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzuddin ya,
menjaga, melindungi, melestarikan dari din atau agamanya, ya. Jadi agama ini harus dijaga ya, makanya setiap aktivitas, produk dan lain sebagainya juga harus mencerminkan penjagaan terhadap din. Misalnya ada satu pekerjaan yang, tidak membolehkan sholat ya, pekerjaannya, wah ini nggak makosid nih, nggak sesuai dengan Islam nih, gitu ya. Atau yang kedua hifdzun nafas, yaitu melindungi, menjaga, melestarikan dan mengembangkan nafas atau jiwa. Ini pekerjaan dia nggak pakai helm pengaman misalnya, kemudian ini sangat resiko tinggi, wah ini nggak hifdzun nafas nih pekerjaannya. Produk juga sama, produk ini ternyata tadi misalnya game online ternyata menyia-nyiakan orang sholat nih gitu ya, atau mungkin, hifdzun nafasnya ini ternyata ini membuat orang permusuhan deh, banyak orang dendam dan lain sebagainya gitu ya. Hifdzul akal, menjaga, melindungi, melestarikan dan juga mengembangkan dari akal manusia. Oke, game online itu mungkin ada strategi yang bisa mengembangkan otak nih biar pintar berstrategi, tapi di sisi lain juga, wah dia bikin kecanduan juga, wah berarti nggak hifdzul akal nih. Hifdzul akal itu seharusnya, ada games yang mungkin dia tidak bikin candu, baik dan mengajarkan misalnya mungkin game huruf hijaiyah atau mungkin game waris atau mungkin game-game yang memang, dia membawa ke kebaikan. Hifdzun nasl terkait dengan ramah anak misalnya gitu ya, dalam sebuah produk misalnya dia harus juga mendukung pada hifdzun nasl ini. Demikian juga dalam, layanan jasa dan lain sebagainya. Misalnya, di pesawat itu selalu ada, masker, atau mungkin juga ada apa namanya, pelampung untuk anak kecil, demikian juga untuk yang pernapasan kalau darurat ya, kemudian juga ada, safety belt-nya juga khusus untuk anak dan seterusnya itu hifdzun nasl. Hifdzul mal dalam konteks ekonomi lebih banyak lagi terkait dengan, melestarikan, menggunakan, memanfaatkan, menjaga, melindungi, serta mengembangkan dari mal atau harta itu ya. Nah ini kita kasih contohnya. Misalnya, saya mau meneliti tentang ini sudah diteliti, sudah selesai ya, tentang, maqasidus syariah dari Wedding Organizer. Ini nanti boleh lihat di jurnal saya di, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, J, ya, di APC, ya. Ini, saya menggunakan maqasidus syariah, ya, dalam meneliti, syariah Wedding Organizer. Jadi ingin melihat sebenarnya bagaimana nih Wedding Organizer, WO itu ya, dia ini penelitiannya di Jakarta, Jabodetabek, ada 5 ya wedding organizer, WO gitu ya, yang mereka mengklaim, diri mereka sebagai Islamic Wedding Organizer atau Syariah Wedding Organizer. Maka kalau merujuk kepada teori, Maqasidus Syariah, ini Maqasidus Syariahnya, Syatibi, Al-Ghazali, dan Juwaini ya, maka ada konsep hifdzuddin. Ini konsepnya, indikatornya apa? Tidak ikhtilat, tidak bercampur antara, laki-laki dan perempuan gitu ya. Adat sesuai syar'i, walaupun dia pakai pakaian adat misalnya dia tetap pakai hijab gitu ya, no pre-wedding gitu ya, pre-wed-nya itu, nggak ada tuh foto-foto yang misalnya itu kayak kalau cuman, foto pre-wedding misalnya bukan pegangan ya, apalagi kan kalau kita lihat tuh kadang berlebihan ya, pre-wedding ini kayak udah kayak suami istri padahal, belum akad gitu ya. Nah sebaiknya ya kalau mau foto pre-wedding itu dia pakai yang tidak bersentuhan, ya yang jaga jarak juga gitu ya, jangan berdekatan. Periasnya syar'i, juga menjaga waktu sholat nih, kalau pas walimah biasanya, karena mungkin apa, bedaknya itu tebel, pakai maskara, pakai apa, riasannya gitu, sehingga mau cuci muka sayang nih takut luntur gitu ya. Nah ini harus diperhatikan gitu ya, kalau waktu sholat ya ya sholat gitu ya. Nah ini kenapa salah satu dari implementasi dari, indikator hifdzuddin. Sedangkan hifdzun nafas terkait dengan no standing party misalnya ya kalau dalam Islam itu ya makan itu sambil duduk, minum sambil duduk, tadi pakaian syar'i, catering halal jelas gitu yang thoyyib gitu ya. Ya kemudian juga no make up tabarruj, jadi, tadi kalaupun dia apa, berhias juga secukupnya tidak sampai tabarruj, hifdzul akalnya ini tidak jelas tidak mengandung alkohol, kalau no music ya tidak ada musik yang tidak islami, ini ada sedikit perdebatan tapi ya musik-musiknya ya kalau itu ya yang janganlah yang, apa, artis sebagai dangdut gitu ya. Atau mungkin yang joget yang nggak bagus, nah itu tidak boleh gitu karena merusak akal gitu ya. Alkohol juga sama gitu ya. Hifdzun nasl terkait dengan keturunan yang sah dalam artian itu memang,
nikahnya itu betul-betul memang oleh orang tuanya, kemudian juga bukan juga married by accident ya karena kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, hifdzul malnya terkait dengan, rekening syariah. Jadi kalau dia mengklaim bahwa dia adalah syariah wedding organizer ya, maka dia harus menggunakan rekening, bank syariah. Akadnya, ini harus jelas juga nih, misalnya kemarin saya lihat di TV itu ada, perseteruan nih antara apa, artis itu terkait dengan yang satu bilang katanya sudah tidak punya utang ke WO-nya gitu ya, tapi, bagian apa, pihak WO-nya mengatakan, "Oh masih ada nih, ada surat kerjasamanya, ada surat perjanjiannya, ada apa namanya, bukti pembayarannya, transfernya," gitu ya. Nah, akadnya apa? Oh berarti akadnya ijaroh nih. Terus kalau ijaroh kalau nggak dibayar gimana? Ya ditagihlah gitu ya. Nah ini ini jadi permasalahan makanya nanti di, Al-Baqarah 282 dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Tulis gitu ya. Akad yang sifatnya itu dia besar dan memerlukan pembuktian itu ya harus ditulis gitu ya. Ngutang gitu ya, ya ditulis gitu. Tapi kalau ngutangnya misal di warung nih kurang 1.000 gitu ya, kurang 1.000 gitu ya, maka ya menjadi bukan wajib tapi hanya sunnah saja gitu ya. Tapi kalau yang besar gitu ya harus ditulis karena itu terkait nanti dengan khawatir ada, misalnya sengketa dan lain sebagainya, ya. Jadi, akadnya harus syar'i juga. Oke. Nah, kemudian ada juga misalnya saya membuat penelitian tentang teknologi berbasis blockchain, tapi, menggunakan teori satu saja yaitu hifdzul mal dalam maqasidus syariah. Berarti saya akan melihat bagaimana mekanisme kerja dari teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf, kemudian juga teknologi blockchain itu bagaimana implementasinya dalam, hifdzul mal. Ya ketika teknologi blockchain itu kan berarti, memungkinkan semua orang itu untuk bisa mengakses dan juga, keterbukaan informasi sehingga kita tahu ini wakaf saya untuk di mana nih, wakaf saya ini investasinya bagus nggak nih? Berapa nih, keuntungannya bisa untuk, maslahatan masyarakat nih? Gitu ya. Jadi, bagaimana, hifdzul iktisad, nah ini juga menarik ya kalau tadi saya nyebutnya dengan hanya, 5 saja ya, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzul mal, maka dalam konteks ini saya juga menggunakan di sini misalnya saya menggunakan hifdzul iktisad yaitu, melindungi ekonomi umat nih ya. Misalnya nih ya, ini kan lucu ya, di hifdzul iktisad misalnya, kemarin yang naik itu harga kedelai ya. Harga kedelai itu naik kenapa? Karena 70% itu masih impor. Nah, pertanyaannya kira-kira sebenarnya lebih baik impor dengan harga murah atau, swasembada tapi harganya agak tinggi? Ya, orang ekonomi pasti carinya lebih murah lah, tapi kan harusnya ekonomi syariah bukan hanya itu, bukan hanya keuntungan, tapi juga, tadi hifdzul iktisad, pemberdayaan, ya. Beras misalnya, udahlah daripada apa namanya, beras apa, petani itu juga apa, penghasilannya sedikit, kemudian juga, harga misalnya, untuk apa, pupuk itu mahal gitu, udahlah mendingan beras impor aja lah nggak ribet-ribet. Ya memang bener sih nggak ribet gitu dan memang mungkin bisa jadi lebih murah, tetapi, dalam jangka panjang itu kita tidak akan mampu, kita akan jadi ketergantungan dengan, negara lain sehingga dengan konsep teori hifdzul iktisad ini seharusnya swasembada, pangan, ataupun yang lainnya itu, bisa dilakukan, ya. Nah, jadi ini menjadi hal juga yang menarik. Nah, ternyata dalam, maqasidus syariah sendiri, teori-teorinya itu ya, ternyata apa, ya bukan hanya 2, bukan hanya tadi Syatibi, Al-Ghazali, ataupun, Imam Al-Juwaini, tapi juga ada Izzuddin bin Abdussalam dengan konsep dororiyah, hajiyat, takmiliyatnya. Kemudian misalnya saya mau meneliti tentang digital money nih dalam perspektif, maqasidus syariah gitu ya, maka, apa, maqasidnya Izzuddin bin Abdussalam, maka bagaimana digital money-nya, kemudian juga, bagaimana digital money perspektif maqasidnya Izzuddin bin Abdussalam, kemudian juga bagaimana dalam konteks, bisnis modern. Nah, kita bisa lihat langkahnya ya kita lihat dari hakikat digital money, maqasid syariahnya Izzuddin bin Abdussalam itu seperti apa, nah kemudian baru ke maqasid dari, digital money itu, ya. Nih, kemudian juga ada Imam Al-Jurjawi dengan konsepnya ma'rifatullah, ada wasilatul ibadah, ada amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tatbik apa, syariatul Islam. Nah, ini kita bisa kasih contoh misalnya, saya mau meneliti tentang manajemen
pengelolaan, manajemen pengelolaan nih salah nih ya, harusnya manajemen keuangan keluarga. Maka, ketika saya ingin meneliti tentang manajemen keuangan keluarga, nah kita akan bicara tentang bagaimana perspektif dari Maqasidus Syariah Imam Al-Jurjawi tentang manajemen keuangan keluarga. Misalnya apakah dalam pengelolaannya itu dia mengedepankan, misalnya itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, atau mungkin sebagai sarana ibadah, oh ternyata dalam mengelolanya itu dia disimpan nih, ada pengen umroh gitu atau pergi haji atau mungkin untuk sodako anak yatim dan seterusnya. Oh ini berarti, bagus nih sesuai dengan Imam Al-Jurjawi nih dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ya demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, sarana ibadah, ma'ruf nahi mungkar dan juga, pelaksanaan dari hukum Islam. Oh dengan uang itu sebenarnya kenapa dikelola? Karena biar dia itu bisa tadi, misalnya membeli, rumah untuk tempat tinggal, oh maslahat juga tuh. Atau mungkin membeli, apa namanya, sajadah, oh kecil banget sajadah ya. Membeli mobil misalnya untuk bisa, apa namanya, ke masjid gitu dan seterusnya ya. Ada juga Imam Al-Juwaini ini yang menjadi murid dari Imam Al-Ghazali ya, tentang beliau teori tentang amrud dururi, hajatul ammah, kemudian ada mandubat, ada tahalli dan juga umum. Misalnya saya pengen mengerti tentang, bagaimana, teorinya maqasidus syariahnya Imam Al-Juwaini, misalnya tentang produk, musyarakah mutanakisah misalnya, bisa menggunakan maqasidnya Imam Al-Juwaini. Ada juga Ibnu Asyur ya, yang menggunakan aqwal al-madlulah, kemudian dalil at-taraddud, kemudian juga al-qiyas, ada spesifikasi hukum dan juga ada illat ya, illah atau illat. Nah ini juga bisa diinikan ya misalnya apa sih pendapat tentang, yang dituju, kemudian dalil yang bertentangan, kemudian kias, ada spesifik hukum dan juga illah tadi itu, ini, implementasinya dalam berbagai penelitian, ya. Ini banyak penjelasan dari Ibnu Asyur dan juga, Maqasid Syekh Abu Zakhrah. Ini biasanya yang paling banyak dipakai di, dunia penelitian ekonomi dan bisnis, ya. Dia menggunakan, Maqasid Index dari Abu Zakhrah. Di sini ada Tahdzibul Fard, ada iqamatul adalah dan juga ada, maslahah. Jadi penyucian jiwa atau pendidikan jiwa ini membersihkan jiwa manusia dari keburukan-keburukan yang melekat. Jadi ini tahdhibul fard ini sebenarnya lebih kepada melatih jiwa, melatih manusia gitu ya. Pendidikan manusia bisa juga gitu. Adalah ya jadi tidak membedakan si antara kaya dengan miskin, ada kemaslahatan hakiki. Nah ini nanti masuk ke dalam, maqasid indeks yang banyak juga dirumuskan, dijadikan sebagai bentuk, kuantitatif. Ada tesis bagus dari UIN Jakarta itu terkait dengan, maqasid indeks, kemudian juga Pak Syariah seorang, peneliti senior di BI juga mengembangkan juga maqasid indeks, tapi base-nya itu adalah di kuantitatif atau menggunakan statistik dan juga dia biasa menggunakan, ANP. Nah, alhamdulillah sudah adzan dan ini contohnya tadi, contoh dari ininya, analisis kontrak kerja outsourcing dalam perspektif Maqasidus Syariah Abu Zahra, ya. Oke, kita sambil jawab adzan. Allahu akbar. Jadi ini bagaimana implementasi tatibul fard dalam kontrak kerja, iqamatul adalah seperti apa, kemudian nilai maslahat dalam kontrak kerja. Oke, kita sambil, jawab adzan dulu, ya, nanti kita akan lanjutkan.